Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat. Tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sel. Kali ini kita akan belajar tentang jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel. Oke, kita lihat ada apa saja sih. Di sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu memahami hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi, selesai pembahasan materi ini, Ibu harap kalian semua sudah paham bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, dapat kita lihat struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu terdiri atas, sini ada sel tumbuhan, sebelum menjadi jaringan tumbuhan, kemudian di sini ada proses fisiologi tumbuhan. Pada sel tumbuhan itu ada bentuk, ukuran sel, bagian-bagian sel. Susunannya ini ada dinding sel, plasma sel, inti sel, plastida, vakuola, zat-zat ergostik. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, atau bab 1 yaitu tentang sel. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Di sini terdiri atas meristem, parenkim, sklerenkim, epidermis, kolenkim, pembuluh. Di sini pembuluh ada xilem dan floem. Ya. Nih. Nanti selesai kita belajar tentang jaringan tumbuhan, kita akan mempelajari tentang proses fisiologi tumbuhan. Kalau proses fisiologi tumbuhan di sini terdiri atas proses sirkulasi, geraknya, pertumbuhan dan perkembangannya, hormon, dan reproduksi. Ini ada organ tumbuhan. Kalau organ tumbuhan itu terdiri atas daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Oke, kita lanjut. Apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Adalah kumpulan sel-sel yang dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di sini Ibu untuk mempermudah kalian menghafal, sini Ibu singkat menjadi SJOP. S itu sel tumbuhan, J jaringan tumbuhan, O organ tumbuhan, P proses fisiologi pada tumbuhan. Jadi diingat saja SJOP. S-nya itu apa, J-nya apa, O-nya apa, P-nya apa ya. Oke, kita lanjut. Bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel bermacam-macam. Ada yang kubus, prisma, bundar, seperti benang, dan sebagiannya. Ukuran sel tumbuhan juga bermacam-macam. Mulai dari yang sangat kecil, seperti sel tumbuhan uniseluler, sampai yang besar pada tumbuhan multiseluler, seperti sel rami yang dapat mencapai panjang 55 cm. Ini untuk sel tumbuhan ya. Itu yang S. Kemudian masih tentang sel tumbuhan, yaitu bagian-bagian sel. Di sini ada dinding sel, itu fungsinya sebagai pelindung bagian tubuh dalam. Plasma sel berfungsi sebagai cairan yang terdapat di dalam sel. Kemudian inti sel, ini organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Kemudian plastid, ini organel yang ada pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Jadi plastid ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, sedangkan pada sel hewan tidak ada.
Kemudian vakuola, organel yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ini juga vakuola. Vakuola pada tumbuhan itu bentuknya besar, sedangkan pada hewan hanya kecil saja. Zat-zat argestik, ini bahan-bahan yang ada di dalam sel yang tidak hidup dan tidak berupa organel. Kemudian kita masuk ke jaringan tumbuhan, J ya. Di sini J, jaringan tumbuhan. Yang pertama, di sini ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan sekumpulan sel muda yang masih bersifat embrionik dan aktif membelah. Jadi, jaringan meristem ini sifatnya aktif membelah terus-menerus ya. Dia biasanya terletak pada proses perkecambahan, itu pada bagian ujung akar. Dan jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar pada seluruh organ pada tumbuhan, baik akar, batang, dan daun maupun buah. Jadi ini jaringan epidermis ini jaringan terluar pada tumbuhan. Kemudian ketiga, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar tempat meletaknya jaringan-jaringan lain. Ini jaringan paling dasar. Kemudian J berikutnya yaitu jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat yang terdapat pada batang, tulang daun, dan pinggir daun. Kemudian jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang keras. Dan yang keenam, jaringan pembuluh merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menguatkan air, garam mineral, dan bahan makanan di dalam tumbuhan, dan berpembuluh atau vaskuler. Sini jaringan pembuluh kayu disebut xilem dan jaringan pembuluh disebut rem. Lanjut. Kemudian kita masuk ke O, yaitu organ tumbuhan. Organ tumbuhan di sini ada daun, bunga, batang, buah, akar, dan biji. Masih O, yaitu daun. Kita bahas. Daun merupakan organ yang penting karena berfungsi sebagai pembuat makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berperan dalam proses pengambilan zat makanan, biasa disebut dengan resorpsi, seperti pengambilan karbon dioksida dalam pengolahan zat makanan atau asimilasi. Dalam penguapan air atau disebut transpirasi, dan dalam pernapasan respirasi, daun memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Bagian-bagian dari daun juga sangat bervariasi. Secara umum, daun terdiri dari upi daun atau biasa disebut vagina. Tangkai daun disebut petiolus dan helaian daun disebut lamina. Bagian anatomi daun terdiri dari epidermis atau lapisan luar, dan parenkim terletak pada bawah jaringan epidermis berupa jaringan mesofil daun dan pembuluh daun yang merupakan lanjutan dari jaringan pembuluh pada batang atau tangkai yang membentuk sistem tulang daun atau disebut dengan venotion. Kemudian O berikutnya yaitu biji. Kalian sering melihat pada buah-buahan itu di dalamnya pasti terdapat batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Batang berfungsi sebagai penyangga bagian atas tumbuhan dan sebagai jalan pengangkutan air dan nutrien dan tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Bagian-bagian batang menurut irisan memanjang adalah yang pertama ada daerah meristem,
Di sini bakal daun bagian bawah lebih cepat tumbuh di bagian atas, sehingga daun mudah melengkung di atas titik tumbuh. Yang kedua, daerah pemanjangan. Sel mengalami pembesaran serta pemanjangan dan mulai terdapat bekal jaringan pembuluh. Daerah diferensiasi terdapat bermacam-macam jaringan, yakni epidermis, korteks, floem, kambium, xilem, dan empelur. Dan yang berikutnya yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di bawah permukaan tanah. Kini akar memiliki fungsi sebagai memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan nutrien dari dalam tanah. Bagian-bagian anatomi akar jika diiris melintang terdiri dari tudung akar, ini bagian luar akar ya, dia sebagai pelindung. Kemudian ujung akar, ini ujung akar, bagiannya di setelahnya tudung akar. Dan daerah pemanjangan akar dan daerah dan macam-macam akar. Di sini ada epidermis, merupakan lapisan terluar yang terdiri atas sel-sel yang umumnya berdinding tipis, tidak memiliki stomata tetapi memiliki rambut akar. Kemudian eksodermis terletak di sebelah luar korteks. Struktur selnya mengalami penebalan dinding primer dari bahan subberin, selulosa, dan lignin. Dan korteks ini terdapat di bagian tengah, terdiri atas jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplas tetapi mengandung pati atau korteks akar tampak lebih luas daripada korteks akar. Kemudian endodermis terletak di sebelah dalam korteks dan juga memiliki kaliptra. Dan silinder pusat terdiri atas perisikel, ikatan pembuluh, dan empelur. Perisikel terdapat setelah endodermis bersifat meristematik. Xilem tersusun menurut jari-jari lingkaran. Kemudian organ berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan salah satu organ reproduksi pada tumbuhan. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dalam satu tangkai terdapat hanya satu kuntum bunga. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu kuntum bunga. Oke. Kemudian kita ke buah. Buah merupakan hasil dari penyerbukan pada bunga dan diikuti oleh pembuahan. Bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji, akan menjadi individu baru lagi. Jadi di sini biji dikatakan sebagai alat perkembangbiakan yang utama karena di dalamnya terdapat embrio, yaitu calon tumbuhan baru atau disebut dengan lembaga. Biji di sini terdiri atas kulit biji atau disebut spermodermis, tali pusat atau funiculus, inti biji atau isi biji disebut nucleus seminis. Kemudian kita masuk ke P, yaitu proses fisiologi pada tumbuhan. Ada proses sirkulasi, gerak, pertumbuhan dan perkembangan, hormon, dan reproduksinya. Pengertian. Reproduksi tumbuhan merupakan proses fisiologi pada tumbuh-tumbuhan dewasa untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak populasi. Reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi reproduksi aseksual atau tak kawin dan seksual secara kawin.
Sini ada gambar sel tumbuhan. Di dalamnya ini ada organel-organel penyusun sel. Ini adalah gambar jaringan tumbuhan. Di sini ada kutikula bagian luar, kemudian epidermis, dan ada plasida, ada xilem dan floem, ada stomata. Kita lanjut, kemudian ini ada gambar tumbuhan yang utuh ya. Di sini ada daun, bunga, ada buahnya, kemudian ada biji, akar, ada serabut akar, tunas, ini keping lembaga. Oke, lanjut. Sekian materi tentang jaringan tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, dapat ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.